Ulangi ya, saya ulangi biar direkam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini. Ini mau direkam, saya lupa. Jadi sebenarnya di indeks ini ada dua, ada juru bicara sama ada juru foto. Saya ini berangkap dua-duanya, juru bicara sama juru foto. Oke, kita akan membahas dua defisitnya, perdagangan dan neraca pembayaran, dan defisit APBN primer. Dampaknya ini lumayan besar, dan sekarang yang akan presentasi Saudara Eko ya. Mungkin Saudara Eko cukup 10-15 menit ya, jangan panjang-panjang. Dan Saudara Zul nanti, Zul ini, oke, saya sambil mengoperasikan ini. Silakan Saudara Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Di sini saya akan coba memaparkan hasil evaluasi Indef ya untuk triwulan 1 ini 2013. Kita memberi topik atau judul di sini interrelasi defisit ganda dan inflasi. Apa yang ingin kita sampaikan di sini sebetulnya menyikapi perkembangan beberapa indikator ekonomi hingga triwulan 1 ini ya, karena ada beberapa indikator yang ternyata memang kita perkirakan memiliki potensi yang cukup besar untuk menghambat dari target-target ekonomi yang ingin dicapai di sepanjang 2013 ini. Setidaknya ada 3 tantangan yang dapat menjadi batu sandungan bagi perekonomian Indonesia untuk bisa mencapai target pertumbuhan dan pemerataan di tahun ini. Kita mengidentifikasi ada defisit perdagangan, kemudian ada defisit keseimbangan primer, dan yang terakhir yang mungkin ini juga sangat penting terkait dengan meningkatnya inflasi. Saya akan coba memaparkan masing-masing tantangan ini satu persatu, dimulai dari defisit perdagangan. Sepanjang 2012 kinerja perdagangan kita sudah mengalami defisit yang menurut saya cukup besar ya, 1,63 miliar. Ini langsung ke datanya aja. Jadi terlihat di sini bahwa 2012 sudah defisit sebesar 1,63 miliar US dollar tadi. Nah, masalahnya selama triwulan atau sampai dengan Januari dan Februari defisit ini juga terus terjadi gitu. Singkat aja. Nah, kita coba mengidentifikasi penyebab defisitnya apa sih gitu kan. Nah, yang pertama dari sisi ekspor. Ekspor ini ada 2 ya, dari ekspor migas dan non migas, dan terutama karena memang permintaan dunia yang lagi menurun akibat krisis. Jadi kalau kita lihat data perkembangan indeks komoditas dunia, di sini terlihat sampai periode Maret 2013 itu baik indeks agricultural, terus kemudian indeks energi, food price index juga, dan banyak sekali. Jadi beberapa indeks ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan gitu istilahnya. Jadi kenapa ini menurun dan kemudian berimplikasi pada ekspor kita? Gini, karena alasan yang kedua ini harga komoditas dunia yang belum baik ini berimplikasi pada ekspor kita yang sebagian besar masih komoditas primer, di mana fundamental harga itu sangat berpengaruh terhadap komoditas ekspor. Sehingga dengan menurunnya permintaan dunia yang kemudian berimplikasi pada harga yang juga turun itu menyebabkan ekspor kita juga ikut menurun, secara total menurun. Nah, kemudian dari sisi impor kita melihat juga adanya ketergantungan pada produk impor yang sangat tinggi dalam terutama di industri kita, sampai kalau barang modal itu sampai 66% bahan baku dan bahan penolong itu 66%, kemudian barang modal juga cukup besar ininya impor, ketergantungan impornya. Terus kemudian hal ini ditambah dengan konsumsi minyak yang meningkat, sementara lifting dalam negeri juga turun. Sehingga dari sisi migas itu juga menyumbang kontribusi menyebabkan ini menjadi defisit. Itu terutama dari impor minyak olahan yang cukup besar. Nanti di sini akan saya berikan datanya. Implikasinya apa dari data-data ini? Kita melihat bahwa terutama ya tergerusnya devisa ya, karena dengan ekspor yang berkurang sementara impornya tetap tinggi,
maka devisa kita akan banyak yang keluar. Terus kemudian nilai tukar rupiah juga pastinya akan tertekan. Nah, ini nanti efeknya bisa ke inflasi dan mungkin nanti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dan ini target 6,8 yang dicanangkan pemerintah itu juga sudah mulai direvisi sejauh ini perkembangannya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk menunjukkan saja bahwa perkembangan ekspor impor dan nilai tukar di sini terlihat dari sisi ekspor ini terlihat dari waktu ke waktu ya, ini surplusnya mengecil dan semakin kecil sampai akhirnya di 2013 bulan Februari itu sudah defisit, diikuti dengan nilai tukar kita yang terdepresiasi ya, nilainya cukup besar, terdepresiasi sekarang sekitar 9.700. Ini menunjukkan bahwa menipisnya surplus atau tadi devisa tadi ya, selisih antara ekspor impor tadi menyebabkan nilai rupiah sebenarnya tertekan. Terus dari neraca perdagangan non migas di sini terlihat sepanjang 2012 itu kita memang banyak sekali ya kalah gitu istilahnya dengan negara-negara mitra dagang kita. Dari 13 negara mitra dagang utama kita itu kita hanya bisa surplus di 3 negara, yaitu di Inggris, Amerika Serikat, dan India. Sisanya dari 10 negara yang lain itu kita mengalami defisit dan cukup besar ya, terutama dengan Cina dan Jepang. Terus sayangnya di 2013 kondisi ini berlanjut gitu. Hanya Singapura dan Malaysia yang sampai bulan Februari kemarin dari yang total kumulatif di 2012 itu defisit, sekarang masih surplus. Namun ini perkembangan baru pada Februari ya. Bisa jadi ini juga nanti di akhir tahun akan menjadi defisit kembali. Kalau melihat dari 2012 yang trennya memang defisit. Nah, defisit juga semakin memburuk sejak diberlakukannya CAFTA karena memang kita melihat pemerintah belum siap atau belum punya strategi untuk bagaimana sih memanfaatkan momentum dengan dibukanya CAFTA ini. Nah, faktor yang masih menjadi bantalan ekspor kita itu sebetulnya kalau kita lihat hanya 2 ya. Yang pertama dari batu bara dan yang kedua dari minyak nabati. Minyak nabati ini sebetulnya dominannya adalah CPO. 2 ini yang masih kontribusi atau pangsanya pada 2012 kemarin dan sampai sekarang itu masih di atas 10%. Sementara komoditas unggulan kita yang lain itu relatif kecil ininya kontribusinya terhadap ekspor. Ini membuat kita perkirakan kalau misalkan batu bara itu menipis, maka ya defisit pasti akan lebih membengkak lagi. Sementara dari sisi impor kita lihat seperti yang awal tadi bahwa bahan baku penolong dan barang modal ini sangat besar ya. Dan di sini kita maknai bahwa sebetulnya tiadanya sinergi antara kebijakan perdagangan di industri dan penanaman modal. Penanaman modal kita itu 70% dari asing ya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya pastinya ini akan berimplikasi pada impor yang akan sangat tinggi gitu, karena modal asing tinggi, dia juga membawa peralatan-peralatan dari luar negeri, kemudian pada suatu saat nanti ketika dia berproduksi dia juga pasti akan banyak memanfaatkan produk-produk yang memang adanya atau sejauh ini ada di luar negeri gitu. Padahal kan sebenarnya kita berharap bahwa adanya penanaman modal itu akan mengolah sumber daya yang ada di Indonesia gitu. Terus selanjutnya di neraca perdagangan migas ini kita melihat trennya ini berdasarkan data Bank Indonesia sudah sangat sangat bahaya lah, istilahnya lampu merah gitu kalau kita lihat, karena defisit neraca perdagangan migas kita sudah sebesar 5,6 miliar, padahal 2011 itu hanya defisit 0,1 miliar. Kita melihat tekanan defisit neraca perdagangan ini pemicunya adalah impor minyak. Terus kita lihat kalau data di sini
ekspor impor hasil minyak itu kita udah defisit 24,5 miliar US dollar, dan ini sangat tinggi menurut saya. Jadi pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bagaimana impor hasil minyak ini bisa dikurangi, atau kalau memang bisa dilakukan, katakanlah kan ini kebanyakan isunya adalah kilang kita yang terbatas dan segala macam itu deh. Nah di sini tentu harus diambil langkah-langkah supaya defisitnya bisa berkurang. Ini data ini untuk menunjukkan bahwa seperti yang tadi, jadi produksi minyak kita turun di satu sisi, sementara di sisi lain konsumsi BBM kita meningkat cukup pesat. Ini berimplikasi dari ke impor yang besar tadi. Demikian pula ini komposisi impor minyak olahan memang mendominasi dari impor minyak kita. Terus kemudian juga upaya penghematan dari konsumsi BBM itu dengan menggunakan gas dan segala macam yang dilakukan ini memang belum cukup signifikan kalau kita lihat, karena memang magnitude dari penggunaan BBM terutama untuk transportasi itu sangat tinggi gitu, dan ini belum banyak perubahan, kita melihatnya begitu. Nah terus kita melihat bahwa tingkat konsumsi BBM yang sangat tinggi ini juga karena ketiadaan kendali kebijakan atau konsekuensi dari kebijakan subsidi yang tidak rasional lagi. Ini sekedar data saja sebagai pembanding, ada dari WWW Nasional, ini bisa dilihat nanti. Intinya di sini adalah bahwa ternyata setelah diperbandingkan dari 140-an negara itu, Indonesia itu memang harga bensinnya itu sangat rendah ya istilahnya. Kalau dibandingkan negara lain itu sudah di peringkat 137 dari 140, dan ini dinilai sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Maksudnya itu untuk membandingkan kenapa kok kemudian berimplikasi kepada konsumsi BBM ya. Yang di sini terlihat ada subsidi yang biru ini nilainya besar, non subsidi kok justru relatif menurun gitu. Nah kita sebenarnya juga mempertanyakan sebenarnya begini. Jadi kita kan secara ekonomi ada pertumbuhan kita nomor 2 di Asia gitu ya. Tetapi di sisi lain konsumsi energi non subsidi ini kenapa justru menurun, padahal kalau kita lihat industri itu kan sebetulnya sudah menggunakan BBM non subsidi gitu loh. Nah ini baru dugaan saja, karena untuk membuktikannya ini cukup susah, perlu riset yang lebih lanjut. Tapi dugaan kita bahwa memang upaya-upaya kayak semacam pembatasan, terus kemudian juga segmentasi pasar yang sekarang ini memang tidak efektif untuk mencegah bocornya subsidi itu gitu. Jadi intinya bisa jadi memang industri memakai BBM yang bersubsidi gitu. Kalau melihat data ini secara singkat kita bisa mengatakan seperti itu, karena ada pertumbuhan ekonomi, industri juga ada tumbuh, tetapi kenapa non subsidi justru menurun gitu loh. Ini agak unik. Dan sementara yang subsidi terjadi peningkatan yang cukup pesat. Terus selanjutnya defisit yang kedua dari defisit ganda itu adalah defisit anggaran atau defisit keseimbangan primer. Inti dari ini sebetulnya adalah ketika defisit keseimbangan primer itu terjadi ketika pendapatan negara dibanding dengan belanja negara di luar utang ya, itu udah mengalami defisit gitu dah. Data yang ada 2012 kemarin ada 45 triliun, sekitar 45 triliun yang sudah terjadi defisit keseimbangan primer. Nah tahun ini kalau ini nggak segera diupayakan pemecahannya, maka kita perkirakan ini akan meningkat gitu, karena kemarin 2012 itu membengkaknya kan di subsidi energi yang tadinya diperkirakan hanya 40 juta kiloliter ternyata meningkat sampai 46 juta kiloliter. Implikasinya adalah belanja yang di luar kendali itu membengkak, itu berimplikasi pada defisit keseimbangan primer. Kita juga melihat bahwa defisit keseimbangan primer ini menunjukkan sebetulnya pengelolaan utang yang kurang bagus lah dari pemerintah. Artinya ini tidak berkelanjutan. Sebetulnya ketika pemerintah menjalankan strategi defisit dalam kebijakan fiskalnya, harusnya
pembiayaan atau utang yang dipakai itu harus produktif gitu, menghasilkan sesuatu sehingga bermanfaat bagi perekonomian. Tapi kenyataannya justru sejak dari tahun 90 kita nggak pernah defisit primer, tiba-tiba tahun 2012 kita mengalami itu, dan ini menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan bahwa pengelolaan utang itu tidak berkelanjutan, tidak menghasilkan sesuatu yang produktif, lebih banyak dipakai cenderung untuk membiayai belanja rutin dan subsidi energi yang kian hari kian meninggi. Terus selanjutnya isu yang ketiga ini terkait dengan kenaikan inflasi yang memang sepanjang 2013 ini bisa dikatakan di luar perkiraan banyak pihak ya. Jadi karena inflasi ada banyak rekor di sini. Jadi inflasi Januari merupakan 5 tahun tertinggi di bulan yang sama. Inflasi di Februari kemarin merupakan 10 tahun terakhir yang tertinggi di month-to-month atau di bulan Februari. Nah, di Maret juga demikian. Ada rekor juga, ini merupakan 5 tahun terakhir yang tertinggi pada bulan yang sama. Dari yang tinggi tadi menyebabkan ada kekhawatiran bahwa sampai akhir 2013 mungkin target apalagi 4,9 ya, 4,9 itu susah dicapai di asumsi makro kan 4,9, kemudian juga mungkin bisa lepas di atas 5,5% kalau menurut saya begitu. Penyumbang utamanya kebanyakan memang bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan ada juga kontribusi dari listrik, kenaikan TDL. Ini data-data saja ini kita menunjukkan bahwa inflasi Februari sampai Maret memang merupakan anomali istilahnya, karena tahun-tahun sebelumnya ini sebetulnya bulan-bulan Maret, bulan Februari ini kecenderungannya menurun, tetapi memang pada 2013 itu meningkat sangat signifikan. Ini udah selesai berarti. Kesimpulannya dari 3 isu tadi kita ingin coba mendiskusikan lebih jauh dengan teman-teman semuanya untuk menyikapi bahwa memang ada 3 isu yang mau kita lempar ke media ya. Ada defisit keseimbangan primer dan interrelasinya terhadap inflasi, ini sangat penting untuk segera diantisipasi oleh pemerintah. Demikian dari saya, Pak Didi. Oke, baik. Tadi yang presentasi itu Saudara Eko Listianto ya. Dia ekonom junior dari Indef ya. Kesimpulannya ya, ini kan dibahas nanti. Jadi biasanya perdagangan kita itu selalu mengalami surplus. Mengapa? Karena ngeruk sumber daya alam. Batu bara, kemudian sawit, kayu, dan lain-lain, itu semuanya sumber daya alam yang itu biasanya mengkompensasi defisit di jasa. Sekarang di perdagangan barang pun itu sudah defisit, dan ini lampu merah, memberikan tekanan kepada inflasi maupun kepada nilai tukar seperti yang disebutkan oleh Saudara Eko tadi ya. Dan di data sudah terlihat bahwa semakin tipis surplus atau makin besar defisitnya, maka rupiah itu makin menonjol ya, selain juga masalah supply dan lain-lain ya. Kemudian dengan banyak negara biasanya surplus Indonesia itu negatif semua, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Jerman, dan gak karu-karuan. Ini tidak dijaga ya, Menteri Perdagangan, pemerintah tidak menjaga posisi kita, dan biasanya krisis itu datang dari keseimbangan yang tidak terjaga ya. Kalau saudara lihat di slide di halaman 6 yang disampaikan Eko di situ, perdagangan migas ini defisitnya berat. Mengapa? Karena impornya habis-habisan dengan harga subsidi yang murah sekali, dan itu juga menyebabkan defisit ganda kepada APBN tadi. Dan Indonesia itu memegang rekor sebagai juara harga minyak terendah dan juara dalam subsidi paling besar di dunia, sehingga Indonesia ini termasuk negara sosialis ya, minus komunis ya, negara sosialis terbesar di dunia minus komunis. Itu kira-kira kesimpulan presentasi Indef ya. Oke, sekarang ya nanti yang membahas
Eni sama Prof Ina. Prof Ina dulu ya. Kultum ya. 10 menit ya. Prof Ina silakan. Pinjam itu dong. Pinjam. Ya, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, jadi saya juga tidak akan mengulang. Tapi sebetulnya dari inflasi itu, andil inflasi sebetulnya dari Desember 2012 sudah mulai kelihatan gitu ya, kecenderungan meningkat. Nah, itu yang tidak dilakukan apa-apa oleh pemerintah untuk khususnya terhadap bahan makanan ya. Jadi bumbu-bumbu itu sebetulnya sudah menunjukkan kenaikan. Januari ini saya cuma ada yang hilang, Januari itu malah mencapai 0,82 ya. Jadi ini yang menunjukkan tata kelola pangan yang buruk, yang tidak diketahui supply dan demand-nya secara agregat. Kemudian juga yang agak miris itu adalah adanya waktu panen yang berbeda yang disampaikan oleh Kementan dan Kemendak ya. Yang satu bilang panen bawang merah itu bulan Juli, yang satu bilang bulan Mei. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terhadap ketika impor datang. Dan yang di sini juga kita bisa tunjukkan bahwa masalah apapun yang terjadi kaitan dengan pangan, solusinya adalah import ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, tapi kalau nanti lihat slide yang di belakang, kita ada, saya tunjukkan yang berikutnya. Bisa lihat di sana enggak? Oh, itu hidup. Ini hidup. Oh, nggak bisa nih. Enggak, harusnya bisa ini. Nah, ya. Oh, Lihat di sana ya, di sini nggak hidup. ini. Bentar. Aneh, biasanya bisa. Kok bisa? Tuh. Teknologi. Iya. Ini. Aduh, ini sorry, ini saya ada Mana? materinya. Cuman yang Mana? ingin saya tunjukkan itu yang di bawah, tapi nggak tahu ini. Kemana? Kurang, nggak kelihatan ke bawah. Nggak tahu ininya, mungkin Nggak. nggak apa-apa. Jadi tadi yang udah disampaikan juga ada informasi tentang manufaktur juga yang tumbuh, tapi dengan adanya inflasi yang tinggi di Februari Maret ini itu juga akan menahan laju industri gitu ya. Nanti saya akan lihat. Jadi kalau dilihat memang ada pertumbuhan di sektor industri. Saya juga tidak akan membahas mengulang yang sudah dibahas oleh Mas Eko ya. Kemudian juga nah ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko bagaimana kita mengalami terus defisit dan hanya Januari Februari 2012 yang mengalami surplus dan di Januari Februari 2013 juga kita mengalami defisit. Nah, ini juga ada gambaran tentang yang di beberapa negara tujuan utama. Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini kita masih sangat terbatas ya tujuan ekspor kita. Kemudian masih pada 13 negara, meskipun yang lainnya maksudnya negara tujuan utama ya. Meskipun sebetulnya ada potensi-potensi yang bisa kita lihat dari negara-negara misalnya yang di ASEAN lainnya, Uni Eropa lainnya, karena itu sebetulnya mereka menunjukkan surplus di sana. Jadi ke depan memang pemerintah harus bisa mensiasati mana yang memiliki potensi untuk ekspor, yang kemudian juga mana yang sebetulnya malah menjadi membuat potensi defisit bagi negara kita. Nah, itu yang memang harus diperhatikan secara benar atau menemukanalilah hal-hal yang bisa membuat kita surplus dalam hal perdagangan. Sebetulnya untuk beberapa negara tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Eko juga India terutama yang terbesar yang dia memberikan surplus terbesar, kemudian diikuti oleh Amerika, sementara yang lainnya tidak terlalu signifikan. Tapi hal-hal itu yang sebetulnya bisa mendorong kita untuk masuk ke pasar yang mana, karena ternyata bisa juga mencari potensi-potensi untuk melakukan ekspor di samping tentunya untuk memasuki pasar dalam negeri. Nah, di tabel berikutnya saya tunjukkan bahwa ini yang tadi. Nah, ini yang dilihat bahwa industri sebetulnya meningkat. Ini ada pertambangan
pertambangan lainnya hilang ya. Jadi pertanian dan pertambangan itu turun, industri itu lumayan meningkat. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi sebetulnya sudah mulai menampakkan ada sedikit hasilnya, meskipun masih belum terlalu tinggi, tapi ini akan bisa tertekan dengan adanya inflasi karena kaitannya dengan pembelian bahan baku, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kita bisa saya sampaikan juga tentang bahan baku, import bahan baku yang terus meningkat. Nah ini juga masih terus bertentangan dengan kebijakan dari Kementerian Perindustrian, dan ini juga yang menekan daya saing kita tentunya. Selama bahan baku atau bahan penolong ini masih terus kita import dalam jumlah yang besar, ini menjadi potensi untuk daya saing kita melemah gitu ya. Dan juga kalau dilihat barang modal juga menurun, ini juga kita perlu perhatikan apakah tidak ada ekspansi yang dilakukan gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan, ataukah karena situasi iklim usaha yang tidak kondusif sehingga penanaman modal menurun gitu. Jadi perlu dieksplor lebih jauh ketika barang modal ini di Januari Februari 2013 ini mengalami penurunan. Kemudian berikutnya yang perlu dilihat lagi adalah ternyata hanya 3 provinsi yang hampir 50% yang memberi sumbangan terbesar pada ekspor nasional. Padahal kita tahu semua provinsi itu memiliki potensi-potensi. Berarti ada ketidakoptimalan di dalam penanganan potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, hanya ini, dan ini juga sebetulnya kecenderungannya juga menurun gitu ya. Nah, hal ini bisa ke depan bisa mengakibatkan potensi potensi dari defisit juga meningkat terus. Nah, akhirnya saya kasih kesimpulan. Yang pertama adalah memang kita perlu mencermati adanya inflasi yang tinggi dan defisit neraca perdagangan. Kemudian inflasi tinggi pada bahan makanan khususnya bawang merah sebetulnya tidak perlu terjadi bila masalah tata niaga dikuasai dan kesamaan jadwal panen raya yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian dampak inflasi akan merembet tidak saja kepada daya beli masyarakat tapi juga ke sektor manufaktur yang sedang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian terjadi penurunan produksi minyak akibat faktor internal yang memicu peningkatan impor. Jadi berbagai hal internal sebetulnya yang menyebabkan produksi terhenti ya, artinya menurun. Kemudian kinerja ekspor masih terpengaruh oleh pelemahan harga komoditas dunia karena kita kebanyakan komoditas primer. Kemudian mayoritas perdagangan dengan 13 negara tujuan utama masih defisit, hanya beberapa yang surplus, namun nilainya kecil. Kecuali India diikuti Amerika Serikat. Cina masih terus memimpin menguasai impor ke Indonesia. Kemudian juga belum meratanya sumbangan ekspor dari seluruh provinsi. Adapun rekomendasinya adalah yang pertama, perlunya kebijakan terintegrasi dengan data yang akurat dari sisi moneter, fiskal, dan sektoral untuk memperbaiki pengelolaan pangan agar tidak berdampak pada sektor yang sedang tumbuh dan terus menurunkan daya beli. Jadi memang 3 poin ini untuk menghindari situasi yang seperti sekarang gitu. Jadi di antara lembaga itu tidak punya kesamaan yang sama dalam mendorong sektor-sektor yang berdampak kepada ya inflasi meningkat atau defisit neraca perdagangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan perbaikan pada rantai nilai dengan kesamaan persepsi antar kementerian dari semua sektor atau produk untuk memastikan produk mana yang harus diimpor dan mana yang mampu disediakan dalam negeri. Artinya solusi tidak harus selalu impor, mana yang untuk ekspor dan mana yang untuk pasokan dalam negeri, mana yang perlu kuota, mana yang tidak. Kalaupun impor perlu berapa lama? Karena kedepannya mungkin mampu diproduksi oleh dalam negeri. Jadi dengan perbaikan tentunya pada kualitas produk dan SDM. Kemudian yang ketiga adalah mendorong penyebaran kegiatan ekonomi agar tidak terpusat di 3 provinsi dengan memberikan insentif, kepastian aturan, dan menjaga produsen lokal. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Prof. Ina ya. Tadi juga
mengkritisi kondisi di mana kekuatan ekspor itu tidak bertumpu pada seluruh atau mayoritas provinsi, hanya beberapa provinsi saja, Riau, Kaltim, dan Jabar. Ya. Oke, sekarang giliran Ibu Direktur, ya, Dr. Eni Srihartati. Karena tadi agak telat, saya kurangi waktunya. Jadi 7 menit. Ya udah 10 menit lah. Enggak, jadi semua data sebenarnya sudah disampaikan semua baik oleh Mas Eko maupun Bu Ina. Jadi sebenarnya peran saya hanya menyimpulkan sebenarnya tadinya. Jadi dan kesimpulannya juga sudah dibagikan ke teman-teman semua. Jadi data-data yang telah disampaikan oleh Mas Eko tadi kira-kira kesimpulannya yang di 4 lembar ini gitu. Nah, saya mungkin hanya beberapa yang perlu kami tekankan kembali bahwa rekan-rekan ingat semua di akhir tahun kemarin Indef cukup bikin panas telinga gitu kan, karena kita mengeluarkan statement bahwa fondasi ekonomi kita sangat rapuh. Gitu. Nah, mestinya kalau harapan kita kritik itu mestinya kan disambut gitu ya, artinya mestinya data-data yang kita sampaikan juga data-data pemerintah sendiri gitu kan, dan bahkan juga tidak hanya Indef yang menyampaikan beberapa kelemahan dari pertumbuhan ekonomi kita yang sangat tinggi. Tapi yang jelek ternyata atau kritik-kritiknya tidak pernah ditanggapi secara serius. Bahkan pemerintah rupanya terlalu terpesona gitu kan dengan hasil capaian bahwa kita mampu tumbuh di tengah krisis masih nomor 2 di Asia gitu. Nah, ini yang menyebabkan banyak PR-PR yang tersisa sejak 2012 kemarin tidak direspon gitu dan tidak mendapatkan solusi yang efektif, sehingga yang terjadi di 2013 di awal triwulan pertama 2013 ini bukan semakin membaik malah semakin memburuk gitu. Jadi beberapa yang disampaikan oleh Mas Eko itu tadi baru beberapa variabel yang menjadi pemicu gitu. Nah, dari variabel-variabel utama tadi minimal kalau kita breakdown lagi masih banyak itu variabel-variabel yang nilainya atau rapornya merah gitu. Nah, tapi 3 variabel yang disebutkan oleh Mas Eko itu betul-betul variabel yang sangat strategis dan itu mempunyai kaitan yang sangat banyak dan sangat besar terhadap perekonomian kita. Jadi tadi bagaimana kita misalnya dengan defisit neraca perdagangan yang sudah berlangsung dari triwulan kedua 2012 dan untuk menginjak 2013 ini malah semakin memburuk dan potensinya semakin buruk karena ekspornya malah semakin menurun tajam sementara impornya meningkat tajam gitu. Oke lah kalau misalnya dari sisi ekspor kita agak mafhum karena memang masih terjadi krisis dan memang dampak yang terberat yang dihadapi Indonesia memang harga-harga komoditas ekspor utama kita memang melemah gitu. Tetapi persoalannya impor ini luar biasa peningkatannya, terutama impor untuk migas. Nah, tadi data yang tadi disampaikan oleh Mas Eko bahwa betapa pertumbuhan konsumsi untuk BBM ya, BBM non subsidi dengan subsidi. Jadi sangat tidak rasional ketika kita mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sementara konsumsi BBM yang dimana mayoritas energi kita, industri kita, ini kan masih tergantung kepada konsumsi BBM. Tetapi pertumbuhannya hampir stagnan gitu, kalaupun tidak dikatakan menurun gitu. Tapi kalau sebagai proporsi mestinya kalau ekonomi industri produksinya tumbuh, konsumsinya tetap, berarti kan per unitnya menurun dong gitu. Nah, di sisi lain tadi
konsumsi untuk BBM bersubsidi meningkat luar biasa. Nah, memang ini sinyal data ini sebenarnya tidak bisa kita pastikan bahwa itu terjadi moral hazard, tetapi sangat sulit dipungkiri juga untuk kita tidak menyimpulkan bahwa di sanalah potensi moral hazard yang selama ini kita khawatirkan. Jadi dengan adanya BBM yang terlalu sangat murah gitu, sehingga insentif ekonomi dari disparitas harga antara harga keekonomian dengan harga yang disubsidi terlalu besar, ini yang memang berpotensi terhadap terjadinya pembengkakan kuota. Jadi kalau 2012 kemarin kita kuotanya 40 sampai 46, jadi sangat tidak kira-kira 2013 hampir bisa dipastikan bahwa kuota itu akan terjadi pembengkakan lagi. Terlihat di triwulan pertama aja kuotanya sudah terlampaui juga gitu. Nah, ini yang tadi penegasan yang telah data-data yang telah disampaikan oleh Mas Eko. Dan untuk ekspor kita hanya tertolong oleh batubara dan CPO aja gitu. Yang lain-lain ekspor kita hampir tidak berkutik karena daya saingnya, kalau industri daya saingnya remah dan menurun, dan untuk barang-barang sektor komoditas primer terkendala oleh harga. Nah, yang kedua tadi yang menarik sekali mungkin defisit primer. Jadi kebijakan defisit APBN kita ini kan berlangsung sudah sangat lama. Nah, apa artinya? Defisit APBN ini kan kenapa sih kita harus rela melakukan kebijakan defisit? Ini artinya kan sebenarnya secara filosofis atau idealnya defisit yang dibiayai oleh utang ini diharapkan untuk meningkatkan peran dari stimulus fiskal kita. Jadi kita terpaksa harus utang, ini harapannya gitu kan bisa meningkatkan volume produksi dan produktivitas kita karena sumber pendapatan yang saat ini tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya dengan adanya kebijakan defisit mestinya idealnya adalah produktivitas perekonomian kita akan meningkat, sehingga apa? Tax ratio-nya akan meningkat dan penyerapan tenaga kerjanya meningkat dan kemiskinan juga meningkat, kesejahteraan meningkat. Idealnya kan seperti itu dengan adanya kebijakan defisit APBN kita yang dibiayai oleh hutang. Tetapi yang terjadi justru malah anomali sekali. Justru 2012 semakin kita berhutang banyak, kita malah dihadapkan oleh defisit primer. Di defisit primer ini kan antara penerimaan dikurangi dengan belanja yang hutang dikeluarkan, ini kita masih defisit gitu. Artinya lebih besar belanjanya. Jadi ini kan nggak masuk akal. Artinya apa? Artinya alokasi utang selama ini tidak pernah menciptakan stimulus fiskal. Utang yang selama ini diambil atau oleh pemerintah ini tidak mampu menciptakan produktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, perekonomian gitu. Jadi ini kan anomali yang sangat luar biasa gitu. Nah, di samping itu juga ada persoalan mengenai inflasi. Jadi kemarin BPS mengumumkan bahwa inflasi kontributor terbesar adalah volatile food atau berasal dari bahan makanan. Artinya bahan makanan kita mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan kalau kita belanja sekarang beras sudah minimal untuk kelas medium saja sudah 11.000 per kilogram. Kalau BBM cuma 4,5 gitu kan. Apalagi sayur mayur, buah dan sebagainya hampir semuanya mengalami peningkatan. Telur yang merupakan konsumsi yang selama ini masih bisa diakses oleh golongan menengah ini juga semakin meningkat harganya. Sekarang mungkin kalau Mbak atau kalau Mas mungkin nggak tahu, nggak pernah belanja ke pasar. Kalau Mbak mungkin tahu, kemarin saya belanja sudah 16.000 lagi gitu kan. Artinya ini luar biasa. Wartawan nyatet Pak tapi Pak. Jadi volatile food ini luar biasa peningkatannya, dan itu kan bahan-bahan makanan mestinya kan diproduk oleh petani-petani kita gitu. Tetapi apa yang terjadi, di satu sisi BPS mengumumkan
inflasi yang berasal dari volatile food yang luar biasa, di sisi lain nilai tukar petani menurun gitu. Nah ini yang harus dikritisi oleh teman-teman. Bagaimana mungkin kenaikan harga-harga di sektor pangan kita, di sektor pertanian kita justru menyebabkan sengsara petani gitu loh. Petani justru nilai tukarnya menurun gitu. Jadi ini yang sebuah anomali lagi yang sulit diterima oleh akal sehat gitu. Kira-kira begitu. Nah nanti apa yang ingin disarankan oleh Indef semuanya ada di press release kita. Nah yang kita ingatkan juga, inflasi yang disebabkan oleh volatile food ini sangat rentan sekali terhadap angka kemiskinan. Maka kita selalu kalau ditanya teman-teman apakah program-program pemerintah selama ini bisa mengurangi angka kemiskinan? Iya. Kalau sekedar angka kemiskinan iya akan terkurangi karena BPS tidak pernah beranjak dari garis kemiskinan yang di bawah hanya sekitar $1 gitu. Tetapi kalau kita BPS konsisten sendiri, jadi kan garis kemiskinan sekitar 270 sekian ribu itu kan dihasilkan dari perhitungan jumlah kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat, minimal jumlah konsumsi kalori minimal. Nah, ketika harga-harga ini meningkat, apakah 270 itu sudah mampu lagi gitu loh, mampu lagi memenuhi jumlah kalori yang ditetapkan oleh BPS sendiri. Nah, kalau kita pakai angka harga-harga yang sekarang, itu orang-orang yang tadinya sudah di near poor, yang mendekati miskin, itu sekarang sudah berapa banyak yang masuk ke jumlah yang menjadi miskin gitu. Nah, ini yang jadi keprihatinan kita semua, dan semoga ketika kita sampaikan ini menjadi benar-benar menggugah pemerintah untuk betul-betul melakukan suatu kebijakan yang benar-benar pertimbangan ekonomi, bukan pertimbangan politis. Oke. Gitu, Pak. Oke, baik, Ibu Direktur ya. Saya kira di sini masih ada Profesor Erani ya, tapi biar wartawan dulu, biar dia jawab semuanya nanti, karena dia profesor. Bagian jawab, kalau saya bagian mengantar. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Mumpung ada, ya monggo, biar kenal ya, disebutkan ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya Gayatri dari Media